anggo sita-sita di hitam manisia. Marasing-asing doang go pangidoan di ganup-ganup jolma. Hamoraon hagabeon hasangapon ido diluluy na deba. Di na deba asal matar barita gowarna tahe. Anggo dia utung asing do sita-sita asing pangido aku. Maca yang barbe unang pola mangica hamu tahe diau. Sasudena dahu goari ida dai saud diau. Sita-sita diau tung asing si tutudo tahe. Tu kolong niroham isambing do nahu parsita-sita. Denggani basam basamido nahu pai-pai-ma. Asini roham daitu unang loas baila. Beha roham dok mahatam alusia. 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 Gitu teman-teman. Acara ini ya talk show ya kita sebutnya, ngobrol-ngobrol ala warung kopi sebenarnya di Cafe Ganeder. Kita buka lagi dengan sebuah lagu daerah berjudul apa bahas tadi judul? Alusiau, maragam-ragam. Alusiau judulnya Alusiau. Artinya apa Mas? Jawablah aku. Jawablah aku. Alusiau. Oke, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, waktu Indonesia Barat, Tengah dan bagian Timur. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, beliau ya. Kita mau ngobrol-ngobrol yang serius-serius santai sih sebenarnya ya teman-teman, sambil ngopi. Nah Pak As sudah ngopi, saya juga sedang ngopi. Yuk kita kesini, kita ngopi supaya nggak mumet. Ya kalau pusing-pusing ngopi selesai urusan. Oke ya, gitu ya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya. Baik, kali ini kami tadi ngobrol-ngobrol tergelitik, terfikirkan soal yang ngomong bangsa sih sebenarnya, bangsa kita ya Pak As ya. Ya benar sekali Pak. Yang diberi Tuhan kekayaan yang luar biasa sebenarnya. Betul sekali. Ya hutan kita, daratan panjang luas, hutan punya, laut punya, objek wisata yang indah-indah juga punya. Betul kan, sekali Pak As, ya? Bro Rudal. Harusnya masyarakat kita sejahtera, harusnya loh Pak As. Harusnya. Betul harusnya. sekali. Ya, tapi mau seharusnya, tapi ya apa yang terjadi kita tidak mencoba, tapi mencoba mencari solusi ya Pak As. Betul sekali. Apa yang harus kita selesaikan? Tidak usahlah saling memaki, saling memfitnah, saling melapor sekarang Pak As. Wah bahaya sekali. Saling melapor sekarang. Tidak usah. Hari kita. Oke, sebagai anak bangsa, saya kira saya anak bangsa, beliau Pak Hastoruan, ya. Hastoruan, beliau juga anak bangsa. Ya. Kebetulan beliau adalah ketua LAPD. Ya, betul sekali Pak. Lembaga ahli pengadaan desa. Yang konon kabarnya, bukan konon kabarnya ya, saya lihat di YouTube. Ya. Beberapa pemberitaan, terus saya dengar sendiri juga sudah eksis nih rupanya teman-teman dari LAPD Pak Az ya. Amin, alhamdulillah. Karena survei dan fakta membuktikan ya, konon kabarnya lagi, maaf, sudah
mensertifikasi ya Pak Asia. Ya, tenaga kerja konstruksi. Tenaga konstruksi. Rupanya sesuai dengan judul lembaganya, beliau sebenarnya concern ke pembangunan desa. Pak Allah, kasihan ya orang-orang desa kita. Kasihan sekali. Kemiskinan banyak di desa. Betul Banyak. sekali Pak Rudi. Oh, pokoknya desa serba ya kesannya kan begitu tuh. Padahal Pak Presiden, Pak Jokowi Ya. membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa katanya Ya. Pak As. Jadi beliau rupanya begitu peduli, mencoba bagaimana membantu teman-teman kita yang ada di desa. Betul Pak Rudi. Nah, beliau kemarin kapan tuh Pak As? Itu dimulainya 2018 dan 2019. 19 ya. Ya, bahkan program kita sebenarnya kerjasama dengan PUPR itu sampai PUPR. 2021. 2021 Ya. teman-teman, dalam rangka memberikan pembekalan ya supaya Betul sekali. saudara-saudara kita yang di desa itu punya keahlian mungkin Pak Punya As, ya. keahlian yang tersertifikasi, Tersertifikasi. diakui Oke. oleh negara, Kalau begitu, bahkan berapa Pak As yang Asia. sudah disertifikasi? 5.000 tenaga kerja konstruksi. 5.000 orang. Ya. Ya. Selamat kepada teman-teman yang 5.000. Ya, selamat ya anggota LAPD ya yang sudah memperoleh. Jadi kita mesti Sertifikat. mesti doain Pak As supaya beliau sehat terus. Amin, amin. Dapat menambah nanti Pak ya jumlah teman-teman kita, saudara kita yang tersertifikasi. Amin, amin. Ya. Pak Rudi, Oke. amin. Tapi kali ini kita nggak ngomong, tidak akan bicara soal surat konstruksi tadi Pak ya? Enggak, kita Ya, ngomong tenaga itu. kerja konstruksi, Bu. Ya. Ah. Tapi barusan saya ingin Tapi menyampaikan- mungkin kaitannya dengan ya ada kaitannya. ada ya. kaitannya juga, ya. Kali ini yang kita bicarakan seperti yang di awal bahwa Indonesia ini kaya akan objek-objek wisata yang indah-indah Ya. sebenarnya. Dan harusnya objek wisata itu mendatangkan, dapat mesejahterakan rakyat kita harusnya. Betul, melalui devisa Melalui yang devisa. masuk. Masyarakat bisa usaha, jualan Betul ini, sekali. jualan itu Pak ya. Betul sekali, Untuk Pak masyarakat. Ya, itu yang kita mau diskusikan tentang konsepnya kira-kira menurut Pak Has gitu ya. Ya. Konsep walaupun sebenarnya sudah jadi prioritas Pak Presiden ya, Ya. pembangunan pariwisata di Indonesia. Gak tahu saya nggak baca sih ada berapa destinasi wisata yang menjadi prioritas pemerintah. Tapi terlepas dari itu semua, kita sebagai anak bangsa, Pak Has tadi juga gitu punya ini bukan tawaran sih, solusi ke pemerintah bukan juga ya, tapi konsep Pak ya. Ya, Punya ya, konsep bagaimana membangun dunia perwisataan di negara kita. Khususnya karena beliau dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara ini. Khususnya Danau Toba sebagai Betul destinasi wisata. Salah satu destinasi. Salah satu destinasi wisata. Ada 10. Ada 10. Ada 10. KSPN. KSPN ya. Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional. Oke, salah satunya Danau Danau Toba. Toba. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Ini Betul. bicara cara, strategi dan cara. Jangan sampai duit habis tapi anggaran APBN habis untuk itu tapi tujuan belum tercapai. Itu juga. yang kita Ya, harus Pak. antisipasi. Ya. Mungkin ini kita keluar dari konteks dari konteks teman-teman pemerintahan ya. Ya. Ini dari kita sebagai anak bangsa ya di Ya. luar pemerintahan. Betul Oke. sekali. Menurut Pak Has seperti apa sekarang? Apa peran Pak Has yang bisa disumbangkan itu untuk Ya. pemikiran mengembangkan pariwisata semua dengan apa yang sudah dilakukan Pak Has Ya, sekarang? Beliau sudah berhasil mensertifikasi 5.000 orang Tenaga kerja tenaga konstruksi. kerja Pak Has. Ya. Ya. Jadi yang pertama sekali, Bro Rudal, ini yang harus kita pahami kalau dari pandangan saya melihat historical, melihat sejarah, kenapa kawasan wisata Danau Toba dulu itu menjadi kawasan yang favorit. Ramai dulu ya. Wah, ramai sekali. Ramai 1 juta dikunjungi. wisman Wah, per tahun. luar 1 biasa. juta luar Bayang biasa. 1 juta yang datang, masyarakat pasti aduh itu Masyarakat lebih banyak lagi. pendapatannya bisa Wih, hidup dari luar sektor biasa. itu. Anak-anak sekolah dari situ. Dari situ. Ya, betul. pada zaman itu ya. Menghidupi berapa jiwa itu? Wah, Waduh. yang datang 1 juta. Berapa juta jiwa? Jadi, ya, pertanyaannya, kenapa sekarang bisa turun? Turun. Saya dengar Memang hanya datanya begitu Mas ya. datanya turun, hanya ya sampai puluhan ribu, bahkan katanya hanya jauh ya. sekian ribu
Jadi penurunannya sangat luar biasa, drastis ya, jatuh sekali. Terlepas dari kondisi corona ya, terlepas dari itu Terlepas ya. sebelum corona memang sudah jatuh. Siap. Iya. Ya, terus? Jadi, nah kalau saya pikir ya terkait dengan Pak Rudi tadi, ini kan infrastruktur akan dan sedang dibangun. Mulai dari Medan, jalan tol sampai ke Danau Toba, jalan tol sampai ke Danau Toba langsung. Karena bicara wisata, orang datang pertanyaan pertama aksesnya, Akses, ada betul. enggak? Iya. Jalannya hancur apa enggak? Susah Iya. apa enggak? Lama apa enggak kan gitu Iya, Pak iya, Siap. betul. Nah, saya kira itu bagus sekali akses jalan, karena akses yang pertama kan Dibuka untuk dulu ya. mencapai itu bagus sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, Bandara Silangit. Bandara Silangit itu kan tidak jauh dari Danau Toba. Toba ya. Jadi ada udara, kemudian ada jalan tol. Jadi nggak perlu ke Medan dulu? Tidak perlu ke Medan, langsung dekat dengan 30 menit dari, tidak 30 menit ya mungkin ya. Karena itu kan sangat luas, Danau Toba ada yang bisa 30 menit, ada yang bisa lebih jauh lagi ya. Siap. Tapi sebenarnya ke kawasan Danau Toba dari bandara sekarang hanya 30 menit. Oke. Ke titik terdekat dengan bandara, itu ada yang 30 menit. Nah, masalahnya sekarang kalau infrastruktur ini sudah selesai semua, jalan tol dari Medan, Tebing Tinggi, Siantar, Danau Toba sudah jadi. Kalau bandara kan sudah memang sudah berjalan, sudah jadi, sudah jalan. Sudah jalan ya. Nah, kalau jalan tol ini sudah jadi, akses kan sudah bagus. Bagus. Mungkin akses di tempat juga akan dibangun. Ya. Bukan mungkin, memang sedang dibangun oleh pemerintah nih mengenai infrastruktur sekitar Danau Toba. Pertanyaannya, kalau ini semua sudah jadi, akankah Otomatis 1 juta wisman itu datang lagi ke apakah Danau Toba? seperti itu? Apakah seperti itu? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, untuk itu kita perlu kembali kepada sejarah. Ya. Kepada sejarah. Kepada sejarah artinya siapa sih yang datang yang 1 juta orang itu? Yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin itu? Tahun 80-90 itu? Ya. Siapa yang 1 juta orang itu? Ini yang harus kita bedah. Kita Cari tahu ya. cari tahu kembali siapa yang datang. Siapa yang datang? Iya kan? Nah, karena jangan-jangan setelah infrastruktur ini kita bangun, yang 1 juta tetap tidak datang. Udah habis duit banyak, Udah habis duit banyak, bangun jalan, bangun bandara, tetap aja bangun akses telekomunikasi, ya kan? Jangan-jangan tetap aja orang nggak datang. kunjungan wisatanya nggak tercapai ya. Iya, yang datang tetap lokal-lokal juga, Lokal. jangan-jangan. Ya. Iya kan? Ya. Hanya orang sekitar. Oke. Jadi bukan wisatawan mancanegara. Nah, ini akan berbahaya sekali kalau itu yang terjadi. Nah, makanya saya bilang perlu kembali ke masa lalu, masa-masa booming tersebut. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu, kita lihat yang datang itu sebenarnya hanya dari beberapa negara yang ada kaitan dengan Danau Toba dan sekitarnya. Terutama apa? Terutama satu, Jerman yang ada kaitannya dengan sending di sana dengan Jadi tahun kemarin yang datang keagamaan. Ya, Dari jadi ada Jerman. dari Jerman, dari Belanda yang ada hubungannya dengan perkembangan historis sejarah keagamaan di Tapanuli Utara, sekitar ada Danau gereja Toba. katanya, ada gereja Pak. Iya, ada gereja tua. Tua bersejarah ya. Ada gereja tua bersejarah yang memang ada hubungan kerjasama yang erat dengan Indonesia. Jadi Oke. mereka yang datang. Sekalian mampir ke Danau Toba. Sekalian mampir ke Danau Toba. Oke, satu itu ya. Satu itu, jadi Kedua, Jerman dan Belanda. Yang kedua adalah adanya proyek Sigura-gura, air terjun Sigura-gura. Sigura-gura ya. Ya, PLTA Sigura-gura. PLTA ya. Ya. PLTA Sigura-gura. Kemudian kerjanya juga banyak, pekerjaannya. Banyak tenaga kerja, banyak sekali tenaga kerja asing, orang Asing. Jepang. Itu punya Jepang. Sigura-gura punya Jepang. Kemudian ada lagi Pasti seminggu di sana bosan mesti ya. Bosan. Dia keluar jalan-jalan ke Danau Toba. Toba. Tuh Jepang. Oke. Satu lagi Inalum. Inalum. Inalum itu di Asahan, sekarang Batubara. Inalum. Inalum. Inalum ini orang Jepang juga. Jepang juga. Jadi lasernya weekendnya ke Danau Toba. Danau Toba. Nah, ini yang membuat Orang. Danau Toba itu penuh. Iya, iya. Bukan wisman dari negara-negara yang tidak ada hubungannya dengan keproyekan ataupun Oke. dengan Siap. keagamaan itu. Nah, sekarang apakah masih
masih apa? Sama kondisinya. Masih sama kondisinya. Tidak lagi Pak Rudi. Oh. Kondisi tidak sama. Hubungan kerjasama antara Jerman dengan pihak katakanlah HKBP ya di sana ya, Kristen. Ya. Nah, itu tidak lagi seperti dulu. Nggak kayak dulu ya. Tidak seperti dulu lagi. Mungkin bukan tidak ada, jarang lah orang Belanda sama Jerman datang lagi. Sudah jarang. Jadi tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu memang ada terus orang bule ada terus di sana. Kemudian sekarang Si gura-gura? si gura-gura, setahu saya bukan Jepang lagi yang menang lelangnya. Setahu saya bukan Jepang lagi. Oh gitu ya. Iya. Ya. Nah kemudian Inalum, sudah habis kontrak dengan Jepang. Inalum sudah dimiliki oleh negara. Habis. Sudah habis. Ini sudah dimiliki oleh negara. Beda negara lagi ya. Nah, Yang culture-nya beda. yang culture-nya beda. Jadi Gaya hidupnya beda. gaya hidupnya dan nggak datang lagi kan? Iya. Dulu-dulu itu kan mereka datang karena proyek. Ada proyek Inalum, orang Jepang datang. Ada proyek Sugura-gura, orang Jepang datang. Iya. Ada kerjasama dengan Jerman, Iya. HKBP, Kristen Batak ya, itu Jerman datang, Belanda pun datang, orang Eropa lah datang. Sekarang kan sudah berbeda. Berubah ya. Pertanyaannya siapa yang mau datang? Siapa yang mau datang ya? Nah ini kan harus jelas. Walaupun jalan udah dibikin, bandara udah dibikin, ya kan? Iya. Udah. Apakah dijamin dia mau datang? Apakah dijamin? Apa jaminannya? Tidak ada. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya dalam hal ini perlu format baru. Siap ini. Perlu format baru dalam rangka perencanaan Wisman tadi yang mau kita marketing, yang mau kita jual itu kepada siapa? Calonnya itu calon yang datang siapa? Target untuk datang. Ya, target market, ya kan? Target pasarnya itu siapa? Siapa? Ya. Kalau orang umum, menurut saya, waduh, sangat tidak bisa ya, sangat tidak masuk akal karena dulu memang bukan orang umum yang datang itu, tapi yang ada kepentingan. Apalagi yang sudah tahu ya paling cukup ya sekitar udah bosan juga kali ya. Sudah bosan juga, iya kan? Oke, siap. Kecuali memang ada sesuatu yang memang mengikat mereka di sana. Ya. Nah, tetapi dengan perkembangan ini ada kawasan industri Sungai Mangke. Sekarang ada kawasan industri Sungai Mangke di sekitar Batubara, Simalungun. Kemudian pelabuhan Kuala Tanjung di Inalum. Ini akan katanya akan menjadi pelabuhan terbesar di Asia Tenggara, salah satu head to head dengan Malaysia. Ya. Ini dekat dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam ke atas, dekat. Nah, ini memang akan sangat menjanjikan. Jadi menurut saya nyenternya target marketnya harus ke situ. Katanya gitu ya, konsep marketing tuh Iya, yang jelas. pasarnya. Segmentasi pasar jelas. Yang mau ditembak gitu betul, kan. Pak Iya. Rudi. Ya. Betul kan? Siap. Jadi harusnya yang mau ditembak itu jelas, Siapa? yang punya kepentingan. Iya. Kalau nggak punya kepentingan Sia-sia. dengan Tanjung Balai, apa namanya, Kuala Tanjung, proyek pelabuhan Kuala Tanjung, Ya. wah itu sangat jauh ya dari menyimpang dari teori, dari akal sehat pun menurut saya agak udah ini ya. teriak-teriak udah capek-capek ya kan kayak. Wah mungkin orang datang. Saya nggak butuh kok ngapain? Iya kan? Siap. Karena secara historis memang yang datang itu orang yang ada hubungan kok, ada hubungan proyek, ada hubungan religi, itu yang datang. Oke. Terus? Nah, jadi menurut saya memang desain harus dirubah. Berubah ya desain. Iya, Strategi. desain terutama strategi market. Ya. Market strategi harus dirubah, sudah harus menembak ke arah sana. Infrastruktur oke, ya kan? Disiapkan dengan bagus, itu bagus. Tapi marketnya siapa? Yang mau ditembak? Kalau menurut saya, kalau ini nanti sudah ramai, Pelabuhan Kuala Tanjung ramai, kawasan industri Sungai Mangke ramai, inilah marketnya. Marketnya. Ini yang harus kita siapkan untuk datang ke sana. Oleh karena itu, aksesnya juga harus dirubah ini. Aksesnya harus jalan tol itu harus melewati ini, melewati pantai Kuala Tanjung ke kawasan industri. Jalan tolnya itu, sorry ya, bukan market ya. Jalan tolnya itu harus dari pantai Kuala Tanjung, kawasan industri, Siantar, Danau Toba. Harus ada jalan tol yang langsung sehingga pantai dengan Danau Toba terhubungkan dengan cepat, aksesnya cepat, mungkin hanya 1 jam sudah sampai. Oke. Itu kalau dari sisi itu infrastruktur. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya, tadi bicara strategi bahas untuk
memancingan orang tuh datang gitu. Iya, iya. Ini bicara soal kebutuhan seseorang terhadap sebuah objek wisata kan. Iya, gitu, iya, kan? iya, iya. Dia datang karena ingin melepaskan kerutinitas. Iya. Jadi sambil kita harus happy kan, Pak. Iya, iya. Tidak dibebani oleh segala macam, satu itu. Betul. Ya. Yang kedua, sekarang bicara promosi gitu kan. Promosi. Bagaimana Ya. memperkenalkan ini. Orang kalau tak kenal maka tak sayang kan. Betul. Mas? Ya kan? Selama ini promosi ya dengan cara-cara yang Event. Selama ini event. Ya. Kita harus tadi beda sesuatu yang baru tadi, Mas. Betul. Nah, berkaitan tadi soal yang 5.000 tadi kan mestinya menurut saya bisa dijadikan sebagai duta Wisata ya? Wisata, memberikan informasi, promosi apa. Betul, Pak Rudi. Gimana, Mas? Coba. Ya, jadi ini yang menurut saya ini yang baru. Selama ini marketing itu didekati dengan cara promosi-promosi yang sifatnya event. Kalau event itu kan Sekali event besok lupa. sekali event besok lupa. Yang hadir itu pun nggak ada tanggung jawabnya terhadap itu. Ya. Nah, kita Brosur diambil dibuang. Brosur diambil dibuang. Ya, begitu. habis uang negara, ya kan? Ya, yang ya. datang pun nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya kita harus membuat agent wisata. Oh. Jadi agent wisata. TKK, tenaga kerja konstruksi yang 5.000 orang ini Yang Mas sudah sertifikasi tadi ya. Yang kita LAPD bekerja sama dengan LPJK, PU. PU bekerja samanya dengan PU. Kementerian PUPR ya. Iya. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan agent wisata. Mereka ini adalah agen pembangunan. Yang 5.000 orang ini yang sudah kita sertifikasi, anggota LAPD yang sudah kita sertifikasi, itu sekarang menjadi agen pembangunan. Bisa kita tambahkan tugasnya menjadi agen pariwisata. Dan yang 5.000 itu sudah menjadi komunitas ya. Anggota. Ya. Jadi dia terstruktur. Ini kerja nyata nih. Ini kerja nyata. Real ini. Real. Itu yang 5.000 yang orang bisa ini, dilakukan ya, Mas. Yang ya? bisa dilakukan, Ya. bisa dikomando. Ya. Berbeda sekali dengan 5.000 orang yang hadir dalam suatu event. Ya. Itu orang datang begini bubar. Nggak ada. Dia nggak jadi agent wisata. Tidak. Kalau ini dia bisa kita gunakan menjadi agent wisata. Oke. Jadi corong. Jadi bahasanya pembisik. Promosi lah itu sebenarnya ya kan? Menjadi corong Langsung promosi. orang per orang. Dia punya Iya. saudara di Malaysia, dia ngomong. Betul. Di sini 5.000 mulut. 5.000 mulut. Saudaranya ini banyak sekali. Iya. Tinggal dikalikan aja. Iya. Ada saudaranya juga. Ada istri, anak istri ngomong Betul. semua. Ya. Bayangkan 5.000 sebagai agen wisata. Siap. Yang memang bisa kita komando. Ya. Ngomong A, dia pasti ngomong A. Ngomong B, pasti ngomong B. Seperti Pak Rudi bilang tadi. Punya saudara di Malaysia, dia bisa ngomong. Punya saudara di Singapura, bisa ngomong. Punya saudara di Thailand, punya saudara di Jepang, punya saudara di Arab. Dan memang banyak orang sekitar ini yang bekerja di luar. Itu menjadi agen-agen kita yang Kalau boleh saya simpulkan tadi yang 5.000 bisa fungsinya sebagai promosi ya. Promosikan corong. Satu. Yang kedua, mungkin 5.000 itu bisa juga Iya, kita berdayakan sebagai yang di lapangan. Jadi volunteer relawan-relawan untuk wisata, contohnya untuk dokumentasi. Selain mereka corong-corong pariwisata, marketing pariwisata untuk kemana-mana, termasuk saudara, ya kemana saja. Itu 5.000 orang itu sudah sangat luas. Kemudian mereka bisa juga kita tugasi menjadi, karena ini SDM-nya agak lumayan tinggi nih, sudah kita bina ini. Mereka sudah terbiasa dengan gadget, sudah terbiasa Pak Rudi. Ya. Mereka sudah terbiasa dengan memfoto, kirim-mengirim data gitu, upload segala macam, sosial media ini sudah terbiasa. teknologi sudah merata. Teknologi sudah merata, sudah melek teknologi sampai nih. ke desa sudah. Iya, jadi yang 5.000 orang ini sudah kita latih. Jadi dia sudah melek teknologi. Oleh karena itu bisa juga kita jadikan corong, contohnya orang kalau datang ke suatu tempat itu yang jadi masalah kan dokumentasi. Dokumentasi. Ini bisa kita jadikan. Saya kira setiap orang pengen didokumentasikan bahwa saya pernah ke Danau Toba loh. Betul. Ceritalah sama kanan kiri toh. Iya. Orang Jepang pulang ke Jepang dia cerita, nih saya pernah ke Danau, ini fotonya. Betul. Ini videonya nih. Iya.
Kalau nggak dibilang bohong lah. Kalau nggak dibilang bohong, nggak ada bukti, iya kan? Ya, ya. Nah, Betul. jadi mereka bisa kita jadikan agen-agen untuk dokumentasi. Agen wisata dikasih tugas khusus dokumentasi, bisa, karena mereka sudah terbiasa dengan gadget. Jadi dengan itu wisatawan akan senang sekali, karena biasanya kalau ini kan susah, orang yang memoto nggak ada. Ya. Ada tukang foto minta bayar mahal. Memang sih. Kalau saya, anak saya, istri saya, cucu saya mau foto, harus satu yang moto. Harus satu. Kurang satu. Wah, kurang satu. Harus orang lain yang moto. Ada yang nggak ikut di Ada foto. tukang bersih-bersih, satpam, Mas tolong Mas. Kalau dia mah boleh sih, Bu. Enggak, mau juga, kepalanya kepotong. Yang kefoto yang ke bawah gitu, ya kan? Setuju. Itu real ya, ini tidak Real, yang real. bisa dilakukan. Iya. Jadi orang kalau wisata pasti ingin dokumentasi. Iya, iya. Nah, dokumentasi yang ada itu mahal. Iya, iya. Sekarang ini kita buat murah. Kalau ini menjadi agen-agen pemerintah, Iya, iya. agen pembangunan pemerintah, dalam hal ini menjadi duta wisata atau agen wisata, ini menjadi murah, Pak Rudi. Iya, iya. Menjadi murah karena mereka bisa melakukan, mereka bisa upload di YouTube, upload di sosial media. Jadi para wisatawan itu tinggal ambil dari situ. Akan sangat beda sekali hasilnya. Itu yang kedua. Ini real ya. Ini real dan belum pernah dilakukan. Enggak ngomong di awang-awang enggak gitu. Ini bukan ngomong di langit ini, Awang. di darat ini, di darat. Strategi nasional. Alah, Ya, ini real yang bisa dilakukan oleh seorang host Tuluan sebagai ketua LAPD siap. punya Anggota dan komunitas komunitas ya, ya, Pak. Ya, yang sudah sehati tentunya. sudah sehati dan tersertifikat. Satu Jadi bukan komando dan tersertifikasi tadi yang luar biasa dibahas. Saya kira ini perlu kita tawarkan sama teman-teman di Kementerian Pariwisata, Pak. saya kira kita siap, Pak Rudi. Kalau kita dibutuhkan negara, kita siap. Jadi agen-agen pembangunan ini salah satu bentuk partisipasi kita salah sebagai satu bentuk anak bangsa. betul, partisipasi Untuk ya kesejahteraan saudara-saudara kita. berkontribusi, Pak, terhadap kalau seperti sekarang kita tanya pengembangan Danau Toba, agen pembangunannya siapa, agen wisatanya siapa? Ya. Oke. Nggak ada, kita serahkan ke market. Market nggak bicara itu. Ya. Coba lihat siapa agen wisata Danau Toba, nggak ada. Market nggak bicara itu. Pak, ngerekrut 5.000 susah loh itu, Pak. Saya juga bingung. Oh, Pak Has bisa ngerekrut 5.000 itu bagaimana caranya ya? Oke, teman-teman, saya kira pembicaraan kita ini gambaran apa ya? Nanti Situasi. ya, gambaran Real. situasi hasil pemetaan Pak Has. Ya, ya. Karena Pak Has kebetulan dari Sumut sana, tahu persis kondisi di Sumut seperti Ya. itu. Ini sebagai solusi ya, tindakan nyata ya dari LAPD, Pak ya? Iya. LAPD. Saya kira Pak Has ini luar biasa menurut saya. Barangkali tinggal eksekusinya ya, mudah-mudahan Iya, iya. nanti kita tawarkan ke teman-teman. Dan kita sudah melakukan, Pak Rudi. Sudah melakukan. Jadi kita 5.000 itu memang kita persiapkan untuk mendukung kawasan Danau Toba. Oh, memang desainnya gitu Memang ya. kita desain seperti itu. Siap. Hanya di tahap awal mendukung dalam bidang konstruksi. Nah, sekarang tahap berikutnya, berikutnya nanti. maju lagi. Sayang sekali kalau hanya jadi tukang, ya kan? Yap. Mereka ini bisa kita jadikan agen wisata, agen pariwisata Danau Toba. Jadi agen pembangunan ditambah tugas menjadi agen pariwisata Danau Toba. Luar biasa saya kira ini. Saya kira ngobrol-ngobrol pendek ini mudah-mudahan memberikan, ada yang nonton kali ya Pak, Iya, iya, teman-teman barangkali ya siapapun. Ya mudah-mudahan kebetulan teman-teman Kementerian Pariwisata juga nonton gitu kan. Iya. Ini bisa jadi ya sebuah solusi alternatif dari Iya, iya. teman dari LAPD ya. Ya, kita senang sekali, Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Kementerian PU dalam rangka mencetak agen-agen pembangunan. Nah, kita sekalian di situ sebenarnya sudah kita titipkan mereka untuk promosi Danau Toba. Jadi bisa dilihat di YouTube kita bahwa kita sudah mempromosikan kawasan wisata Danau Toba. Karena sekarang sepertinya Pak, bisnis itu bicara kemitraan sekarang ya. Iya, Jadi iya. bermitra, Pak Pas kan mitra-mitra Pak Asri yang 5.000. Iya, iya, Mitra, iya, mitra, iya, mitra, iya. mitra. Jadi saling menguntungkan, dia untung, kita juga untung gitu. Untung Iya. dalam arti saling memberi gitu. Dan sebenarnya masyarakat Indonesia itu masih banyak yang ingin berkontribusi, Pak. Banyak kok, ya. Iya, jadi artinya apa? Saya masih optimis kok Pak Has. Iya. Masih banyak yang Masih punya banyak. jiwa. Yang merah putih yang ingin membangun Masih. bangsa masih banyak. Masih. Jangan optimis, jangan pesimis. Oke. Jangan pesimis. Oke, Harus- gitu teman-teman. Pak Has,
Terima kasih Pak As. Terima kasih. Luar biasa Bro yang Rudal. disampaikan beliau. Beliau tidak ngomong apa yang saya dapat, tapi lakukan dulu sesuatu, Pak. Lakukan sesuatu buat negara. Negara gitu. Siap. Salam. Sampai ketemu di video berikutnya. Horas. 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 Karena Medan ya. Danau Toba. Horas. Dan Horas.